Oke, kita melanjutkan di video yang keempat ya. Di video yang keempat ini kita akan membahas saham BABP, Demas, FUTR, Gajah Tunggal sampai dengan SMBR. Langsung saja di saham yang pertama ada BABP. Ini saya kecolongan ada yang request saham gocap ya. Sebenarnya apa? Saya itu paling males menganalisa saham gocap karena ya apa yang mau dianalisa loh guys. Apa garis-garisnya pun belum terbentuk secara indah. Secara broksum kayak gini, broksumnya pun gak bagus. BABP ya udahlah, kita request, kita analisa saja lah. Kasihan juga udah request nggak dianalisa ya kan. Oke, untuk BABP secara teknikal daily dia nggak boleh jebol 52, itu kuncinya. Kalau jebol 52 ya udah tidur lagi di 50. MACD-nya kurang oke, RSI-nya pun kurang oke. Targetnya apa? 53 54 untuk BABP wajib ya. Sebenarnya apa? Kemarin itu sempat bagus loh. Saya itu kenapa berani rekom BABP? Karena dia itu sempat bagus sebenarnya, namun ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita. Dia di sini sideways, kirain mau lanjut naik, ternyata malah lanjut turun. Ya inilah ciri khas dari saham Thanos yang suka ngeprank ya. Saya juga paling males sebenarnya ke Thanos. Untuk BABP secara weekly dia masih cakep seharusnya. Seharusnya masih cakep, masih punya target ke 54 lagi sampai 55. Ya buat yang berani atau yang belum punya barang, tunggu di 51 52 boleh. Kalian cicil beli di 52 SL, kalau 50 nya mau jebol boleh. Nanti TP 2 tik saja di 54 55 pun boleh. Itu untuk BABP ya. Karena apa? Ini masih belum menarik, masih belum ada tanda-tanda untuk terbang tinggi seperti becap kemarin ya. Belum ada tanda-tandanya untuk BABP ya. Kalian manfaatkan untuk tektok saja, paling di harga 52 beli, nanti 54 nya jual gitu. Untuk BABP mungkin kayak gitu aja ya. Besok lagi jangan request saham gocap, males saya. Lanjut ada Demas ini saham invest ya. Untuk Demas secara technical weekly dia kurang oke, ada potensi lanjut turun kembali ke harga 138 lah. 138 sampai 135 untuk Demas itu target penurunan Demas secara weekly. MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang oke. Coba dipantau ya. Kalau melihat secara technical daily pun dia ada potensi lanjut turun terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman yang mau beli Demas, tunggu di harga 138 sampai 135. Itu kalian beli di situ, hold sampai bagi dividen, boleh kayak gitu. Dia gapnya lumayan tinggi juga ini. Lumayan ya, sampai 170 itu gap. Ya kalian cicil belilah di situ di 138 sampai 135. Saya juga mau kok doyan ini kalau Demas untuk nyari dividen lumayan juga ya kan. Ya cicil beli saja di 138 sampai 135. Kalau nggak dapet 138 ya cicil di 140 boleh, itu silahkan. Untuk Demas ini bukan untuk scalping dan swing ya, tapi untuk dividen saja. Lanjut ada FUTR menguat 1,23% di harga 83. Secara teknikal daily FUTR masih ada potensi lanjut naik kembali, masih punya target ke 85 sampai 90. Wajib naik pada minggu besok untuk FUTR karena dia sudah selesai koreksi sehat ya, sudah waktunya dia bikin candle hijau satu lagi ya. Kali aja dia bikin pola yang sama, 3 candle merah, 2 candle hijau, 3 candle merah, nanti 2 candle hijau. Semoga aja pada Senin atau Selasa besok FUTR giliran candle hijau. Secara MACD dan RSI nya FUTR cukup oke, ada potensi dia naik.
Namun kalau melihat dari weekly-nya FUTR, nah ini weekly-nya yang kurang oke ya. Ya buat teman-teman yang mau nyoba footer silahkanlah di 83 sampai 80 itu area beli. SL kalau jebol 80 gitu aja lah kalau bener-bener mau beli. Weekly-nya kurang oke, namun wajib hijau pada minggu besok. Kenapa? Karena selama 5 minggu dia membuat candle merah. Maka kalau sudah kayak gini kasusnya, besok wajib hijau. Ini boleh dipantau-pantau untuk FUTR nya, scalpingan aja ya. 83 sampai 80 area beli. SL kalau jebol 80, TP nya boleh di 86, 90, 95 sampai dengan 100, itu bebas untuk FUTR. Lanjut ada GJTL, dia terkoreksi 1,32% ke harga 1325 untuk gajah tunggal. Secara teknikal daily dia kurang menarik, ada potensi turun terlebih dahulu. MACD nya kurang oke, RSI nya pun kurang oke. Hati-hati buat yang sudah punya gajah tunggal, pantau area 1110 itu nggak boleh jebol ya, garis warna kuning. Kalau jebol 1110 maka ada potensi ke 1100. Iya ding, ini nih supportnya dia nih, garis kuning dan hijau ini support ya. 1110 sampai 1100 itu area support gajah tunggal yang tidak boleh dijebol. Kalau jebol dua garis ini maka ada potensi ke sini ke harga 1050. Itu hati-hati ya. Kalian kalau udah punya pasang stop loss ketat aja, nggak usah jauh-jauh. Secara daily dia kurang menarik, secara weekly pun sudah waktunya dia untuk koreksi sehat, sudah waktunya untuk lanjut koreksi dulu ya. Setelah dia koreksi baru dia bikin candle hijau lagi ya. 1 minggu dia koreksi dulu lah ya, itu lebih sehat. Nah pada minggu depannya lagi dia bikin candle hijau. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya gajah tunggal ini masih menarik, masih ada potensi lanjut naik kembali, semoga aja. Jadi besok ini kalau sesuai analisa kita ya, dia turun dulu ke sini ke harga 1100 atau ke harga 1000 sekalian. Setelah turun sampai sini dia mantul pelan-pelan sampai 1200 lagi. Itu cuma analisa abal-abal kita, semoga aja seperti itu ya untuk gajah tunggal. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya cukup mengerikan, hati-hati. Lanjut ada Merat Mustika Ratu ya. Ini saya kemarin iseng beli di harga 200 berapa ya, intinya dapat 25% saya lah. Beli di harga 236 apa 246 itu lupa saya. Yang penting jual di sini kemarin saya itu. Dan itu secara teknikal kemarin memang bagus, tapi nggak saya rekom karena ini termasuk emiten zombie. Secara teknikal daily dia kemarin bagus dan sempat terbang ya, alhamdulillah ARA juga saya jualan selesai dan hari ini dia koreksi. Terus gimana Om kelanjutannya untuk Merat? Ini ada potensi lanjut koreksi dulu ke harga 280 sampai 270, yaitu pantau harga-harga tersebut. Kalau dia jebol 280 ya balik lagi dia ke 260 sampai 250 lagi. Titik entry yang paling bagus untuk Mustika Ratu adalah di 260 sampai 240. Jangan membeli di harga 280, ini sesat. Hati-hati, sesuatu yang naiknya cepat turunnya pun pasti cepat. Nah ini ada potensi lanjut turun dulu ya. Mungkin besok dia bikin candle yang sama seperti ini nih, habis naik tinggi terus merah terus bikin candle kayak gini ya. Ada potensi dia gitu juga besok ya, karena volume masih gede ya kan ya, ada potensi dia naik turun lah. Yang jelas ini nggak cocok untuk dibeli secara teknikal daily. Kalau secara teknikal weekly, Mustika Ratu ini masih menarik ya, masih menarik, masih punya target ke 300 lagi, punya target ke 350 juga, tapi nggak sekarang belinya, tunggu, saya ulangi, tunggu di harga 260
sampai 240. Itu kalau saya. Kalau kalian mau beli sekarang ya bebas, duit kalian ya kan. Kalau saya sendiri pribadi mau belinya di 260 sampai 240, nggak akan beli di harga sekarang. Seperti itu aja untuk merat. Secara technical weekly, MACD dan RSI nya menarik, masih ada potensi ke 300 bahkan sampai 350. Itu saja untuk merat. Lanjut ada SCMA. Dia terkoreksi 1,22% di harga 162. Untuk SCMA hati-hati, ada potensi dia lanjut turun kembali ke harga 157. Dia punya garis di situ, garis biru ya. MACD dan RSI nya pun dia kurang oke, potensi lanjut turun. Hati-hati buat teman-teman yang punya barang, ada potensi turun dulu ini, hati-hati. Weekly lagi ya. Kalau yang belum punya barang sih boleh tunggu di harga 157 boleh, atau bikin area beli 160 sampai 157 pun boleh. Secara weekly dan daily-nya pun dia mengerikan ya. Harap berhati-hati. Dia punya garis di 159 sampai 157. Nah, itu manfaatkan kalian buat titik entry. Jangan sampai jebol 157. Itu aja sih untuk SCMA. Ada potensi dia koreksi dulu, dan ini cukup mengerikan ya, turunnya cukup mengerikan. Hati-hati di 157 kalau mau beli. 160 sampai 157 ya bagus lah, boleh. Lanjut ada Sido muncul, ini terkoreksi 2% ya di harga 515. Untuk Sido muncul pun secara technical daily dia kurang menarik, ada potensi koreksi ke harga 500. Kalau jebol 500 ya udah wassalam. MACD nya kurang oke, RSI nya pun kurang oke. Sido muncul ya, terlihat ngeprank di sini. Padahal kalau kemarin itu hari Jumat terakhir dia hijau, itu potensi minggu besok menarik. Sayangnya enggak, sayangnya malah dibikin merah, dan ini indikasi ngeprank. Membagongkan ya bandar yang kayak gini. MACD nya udah mau cakep padahal. Kalau dia hijau, sayangnya enggak. Ya udah, skip dulu untuk Sido muncul. Skip, tidak dibeli dulu ya. Kecuali kalian memang mau jadi investor di sini ya boleh-boleh aja. Kalau mau jadi investor tunggu di 500 sekalian. Kalian belinya di 500 ya. Atau di bawah 500 sekalian pun lebih bagus untuk Sido muncul. Ada potensi koreksi dan ini bisa dalam. Bisa ke harga 500 atau bahkan ke bawah 500. Hati-hati untuk Sido muncul. Terakhir ada SMBR, terkoreksi 2,42% di harga 242. Secara teknikal weekly, secara teknikal weekly dia koreksi sehat. Untuk SMBR dia nggak boleh jebol 240 karena dia punya garis di situ. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya SMBR ini sudah kurang menarik ya. Hati-hati. Namun ada satu harapan, dia bikin candle merah satu dan dia koreksi sehat di situ, besok lanjut mantul. Itu harapan terbesar dari retail itu. Semoga aja kayak gitu. Kalau melihat dari technical daily-nya SMBR, ngeri guys, jujur aja ini ngeri. Kita kemarin rekom dan saya pun sudah cut loss ya. Saya pun cut loss juga di SMBR di harga 250, itu cut loss. Alhamdulillah selamat. Untuk SMBR hati-hatilah dia. Kalau jebol 240, 238 jebol, maka ada potensi ke 230 dan itu dalam. Kalau jebol 230, koreksinya tambah dalam lagi ke harga 220. Secara MACD dan RSI nya SMBR ini patah ya, patah. Semoga aja di 230 ketahan dia. Ketahan di 230 lanjut mantul. Semoga aja kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum punya paling nunggu di 230-an. 238 sampai 230 yaitu bolehlah di situ ya. Seperti itu saja untuk video yang keempat. Sampai jumpa di video yang kelima nanti. Bye bye.